Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Umi Melinda, NPM 21130530558 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai Pramuka Siaga. Apa sih itu Pramuka Siaga? Jadi, siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai 10 tahun. Kenapa disebut dengan pramuka siaga? Karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Di tahun ini, yaitu sebagai tonggak awal perjuangan bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikutip oleh Yosef Said pada tahun 2015. Setelah kita mengetahui pengertian dari pramuka siaga, selanjutnya kita akan mengenali kode kehormatan dalam pramuka siaga. Ada berapa sih kode kehormatan dalam pramuka siaga? Jadi, dalam pramuka siaga itu memiliki 2 kode kehormatan. Yang pertama itu Dwi Satya. Apa itu Dwi Satya? Dwi Satya adalah janji pramuka siaga. Kemudian, Dwi Dharma. Apa itu Dwi Dharma? Dwi Dharma adalah ketentuan moral pramuka siaga. Isi dari Dwi Satya diantaranya yaitu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Bunyi dari Dwi Dharma yaitu siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak berputus asa. 2 kode kehormatan yang disebutkan tersebut adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Nah, jadi kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak dengan standar moral ini, dia belum disebut dengan pramuka siaga seutuhnya atau Kuarnas. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai satuan dalam pramuka siaga. Tahu nggak sih, satuan terkecil dalam pramuka siaga itu disebut apa? Dan satuan terbesar dalam pramuka siaga itu juga disebut dengan apa? Ya, benar. Jadi, satuan dalam pramuka siaga itu disebut dengan barum. Sedangkan satuan pramuka terbesar itu disebut dengan perindukan. Sebuah barum itu beranggotakan paling banyak 10 orang pramuka siaga, dipimpin oleh seorang ketua barum yang dipilih oleh barum itu sendiri. Masing-masing ketua barum ini nanti akan memilih 1 orang dari mereka yang akan menjadi pimpinan barum utama, disebut dengan sulung. Pembina pramuka siaga putra itu dipanggil dengan Yanda, dan pramuka siaga putri itu dipanggil dengan Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggil dengan Pakcik, dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil dengan Buci. Bentuk barisan dalam upacara siaga ada lingkaran, dengan pembina berada di tengah lingkaran. Ini juga mempunyai arti loh, dan mempunyai filosofi. Filosofinya bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu titik. Nah, untuk materi yang keempat mengenai tingkatan pramuka siaga. Tahu nggak tingkatan pramuka siaga ada berapa? Nah, jadi tingkatan pramuka siaga itu ada 3. Apa aja sih? Yang pertama adalah pramuka mula, yang kedua bantu, dan yang ketiga adalah tata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda kecakapan umum. Jadi, tanda kecakapan umum atau disebut dengan TKU untuk siaga ini terbentuk sebuah janur atau disebut dengan mancung, yakni bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelompok bunga ini diletakkan miring menggambar bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Kelompok bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai tanda kecakapan khusus. Jadi, selain kecakapan umum siaga, dipersilahkan untuk mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan juga bakat. Secara umum, syarat kecakapan khusus ada tingkatannya loh. Nah, yakni tingkatannya purwa, madya, dan utama. Tanda kecakapan khusus ini atau sering kita sebut dengan TKK, yaitu pramuka siaga yang berbentuk segitiga sama sisi dengan panjangnya masing-masing sisinya 3 cm dan tingginya itu 2 cm. TKK dapat dipasangkan di lengan baju sebelah kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5. Kemudian kita akan membahas mengenai kegiatan pramuka siaga. Apa aja sih kegiatan dalam pramuka siaga? Jadi, kegiatan dalam pramuka siaga ini atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga.
Apa ya pesta siaga itu? Nah, pesta siaga ini adalah pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar yang dilakukan selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan. Nah, seperti permainan bersama, pameran siaga, kemudian pasar siaga, ada danau wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Nah, pesta siaga ini dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Kemudian untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir mengenai upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama kita akan membahas mengenai upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Yang pertama itu dengan melakukan pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Untuk yang kelima, pembina upacara atau pembina siaga itu dijemput oleh pimpinan dari upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. Untuk yang keenam, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Selanjutnya, pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila yang ditirukan oleh semua anggota. Kemudian, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Lalu, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Selanjutnya, pembina upacara, pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Untuk yang terakhir, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Setelah melakukan upacara pembukaan, pasti ada upacara penutupan latihan dari perindukan siaga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kemudian, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar ke tempat upacara. Lalu, pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara mengulangi dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya.